billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi an'ama bitaufiqi wal hidayah. Wa nasta'inuhu bihaulillahi wa quwwatihi wal qawiyah. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Shadaqallahul 'azim. Bapak dan Ibu, saudara-saudari seluruh jemaah Al-Jam'iyatul Wasliyah dan kaum muslimin umumnya di mana saja berada. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah, dicukupkan Allah dan dilindungi Allah. Mudah-mudahan dengan 3 fasilitas itu kita selalu ingat untuk menyertakan Allah di dalam langkah kehidupan kita. Seperti yang kita sampaikan pada kajian yang lalu, Rasul mengatakan siapa yang membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah setiap kali keluar rumah, maka Allah katakan kepada orang tersebut, utita wa ufita wa wukita, engkau dibimbing, engkau dicukupkan, dan engkau dilindungi. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, jemaah, dan seluruh pendengar di mana saja berada. Pada kajian kita kali ini mengangkat judul syarat agar mati sebagai muslim dan dapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan mengkaji setengahnya saja supaya jangan terlalu panjang. Jadi kita membahas syarat agar dapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan Imam Hakim nomor hadis 8066. Beliau berpesan bahwa kalau kita umatnya ini bisa menjamin untuk istiqamah melakukan 6 hal, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jaminan surga. Ini yang beliau jelaskan dalam hadis adminuli sita min anfusikum. Hendaklah kamu menjamin untukku sita min anfusikum, 6 dari diri kalian. Kemudian atman lakumul jannah, maka aku jamin kalian akan masuk surga. Tapi ini adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyampaikan jaminan Allah. Di antara yang 6 itu usduku iza haddastum. Kalau berbicara yang benar, jujur ketika berbicara. Usduku iza haddastum. Kemudian wa'fu iza wa'adtum. Kalau berjanji tepati. Wa'uddu iza tumintum. Kalau diberi amanah tunaikan. Wahfazu furujakum. Pelihara kemaluan. Wa khuddu absarakum. Tundukkan pandangan. Wa kufu aidikum. Jaga perbuatan tangan, jangan sampai mengambil yang bukan haknya.
Jadi 6 ini sebagai tolak ukur. Kalau kita mampu menjamin diri kita dalam artian istiqomah untuk bisa menjaga 6 hal yang disebutkan ini, insya Allah Allah akan berikan jaminan surga. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya mengajak kepada kita semua untuk mencermati satu demi satu apa yang disarankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, usduku iza haddas. Jujurlah ketika berbicara. Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau akan belajar ke Baghdad. Saya senang mengulang kisah ini karena sangat berkesan dalam hal berkata jujur. Dan ini satu dasar yang sangat penting buat kita semua. Ketika beliau akan berangkat ke Baghdad, ibunya mengatakan, "Nak, apapun yang kau inginkan, siapapun yang kau hadapi, dimanapun kau berada, ingatlah kejujuran. Tetaplah jujur. Dan itu yang bisa ibu banggakan dari dulu. Jika hari ini ibu melepasmu dengan senyuman untuk belajar ke negeri yang jauh, dan ibu tidak tahu pasti apakah engkau kembali kita masih bisa bertemu seperti hari ini. Tidak tertutup kemungkinan ketika engkau kembali, pintu rumah ini belum tentu masih terbuka. Tidak tertutup kemungkinan ketika engkau pulang ke kampung ini, yang kau temukan adalah batu nisan yang bertuliskan nama ibumu. Jika kejujuran tidak kau pertahankan, maka engkau bukanlah anak yang pernah dibanggakan. Pesan ini sangat melekat kepada Abdul Qadir Jailani. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berangkatlah Abdul Qadir Jailani dititipkan kepada kafilah pedagang yang akan berangkat ke kota Baghdad. Di tengah jalan, pedagang ini dirampok. Singkat cerita, harta dirampas, pedagangnya diikat. Abdul Qadir Jailani karena masih anak-anak ketika itu menjelang remaja, beliau dilepas jalan sendiri. Kemudian 2 orang dari kelompok perampok ini yang berada di belakang rombongan menanya kepada si Abdul Qadir Jailani, "Kau mau kemana, nak?" Dia bilang mau ke Baghdad. Sendiri? Iya, Pak. Memang kau punya bekal untuk sampai ke Baghdad, untuk hidup di Baghdad? Dia katakan, saya bawa bekal. Saya bawa uang 40 dinar. Ketika ditanya, dia tunjuk ke di bawah ketiaknya ada kantong dibuatkan oleh ibunya. Dia tunjuk ke bawah ketiak. Sebenarnya di situ kantong tempat dia nyimpan uang. Tapi perampok ini seperti tidak percaya anak ini main-main. Kemudian satu perampok belakangan juga menanyakan hal yang sama dan mendapatkan jawaban yang sama. Selanjutnya, setelah menjelang sore hari, 2 perampok ini kumpul dengan rombongannya, melapor pada pimpinannya, menceritakan hal yang sama. Maka perampok ini diperintahkan untuk jemput itu anak, bawa kemari. Sampailah pada malam hari, mereka berkumpul di atas sebuah bukit. Kemudian ditanyai oleh pimpinan perampok, "Apakah benar kau mengatakan begini-begini?" Abdul Qadir bilang, "Benar, Pak." "Apakah benar kau bawa uang 40 dinar?" Dia katakan, "Benar, Pak."
Kalau benar tunjukkan. Dia ambil uangnya, dia tunjukkan pada perampok. Kemudian ini jalan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada pimpinan perampok tadi. Pimpinan perampok bertanya, "Nah, apakah kau tidak merasa takut untuk berkata jujur? Sedangkan kau berada di tengah-tengah perampok yang jahat, padahal kau hanya seorang anak kecil." Kata Abdul Qadir Jailani, "Aku mengingat pesan ibuku, Pak. Siapapun yang kuhadapi, apapun resiko yang harus kuterima, dimanapun aku berada, maka aku harus tetap istiqomah memegang kejujuran. Karena jika aku pulang ketemu dengan ibuku dan aku tidak bisa mempertahankan kejujuran, aku bukanlah anak yang pernah dia banggakan." Ungkapan Abdul Qadir Jailani ini menyentuh hati pimpinan perampok. Kemudian pimpinan perampok ini bertanya lebih banyak lagi. Termasuk dia tanyakan, "Bagaimana engkau merasa takut untuk melepaskan kejujuran, padahal kau baru saja meninggalkan ibumu 1 atau 2 hari, dan kau masih lama akan ketemu dengan ibumu. Sementara kami yang sudah bertahun-tahun melakukan perampokan ini, tidak sedikit anak yang menjadi yatim karena ayahnya kami bunuh. Tidak sedikit istri yang menjadi janda karena suaminya sudah tewas. Tidak sedikit keluarga yang menjadi susah karena mereka kehilangan mata pencaharian. Tapi kami tidak teringat takut kepada Allah. Tapi hari ini kau tunjukkan kepada kami dengan rasa takutmu untuk melepaskan kejujuran, dengan rasa tanggung jawabmu untuk mengemban amanah dari ibumu. Kau telah mengetuk pintu hati kami bahwa kami sesungguhnya sudah sepantasnya jauh lebih takut dengan apa yang telah kami lakukan selama ini." Maka pimpinan perampok ini menyatakan kepada anggotanya, "Saksikanlah, pada hari ini aku ingin bertaubat. Dan aku akan mengawal anak ini sampai ke Baghdad untuk sampai ke tempat yang dia tuju, menambah dan menuntut ilmu. Bagi siapa yang ikut bersamaku, maka ikutlah bertaubat. Tapi siapa yang tidak mau ikut jejak dan langkahku hari ini, silahkan kalian meninggalkan tempat ini. Tapi jangan ganggu perjalanan anak ini sampai ke kota Baghdad." Bapak dan Ibu yang kami hormati, semangat kejujuran yang ditanamkan kepada seorang Abdul Qadir Jailani dengan izin Allah bisa menyentuh hati, bisa merubah sikap, mempengaruhi karakter seorang pimpinan perampok, terpanggil, tergugah untuk bertaubat. Andaikan semangat kejujuran ini bisa kita tanamkan di hati generasi kita. Andaikan semangat kejujuran ini bisa kita tanamkan pada anak didik kita, mungkin akan lebih banyak Abdul Qadir Jailani di abad ini yang bisa menjadi asbab hidayah untuk memanggil orang-orang kembali bertaubat. Andaikan semangat kejujuran ini sampai ke hati para pemimpin-pemimpin kita untuk bisa mengakui yang benar tetap benar, untuk bisa menegakkan yang benar tetap benar, maka kejujuran itu akan memberikan manfaat yang lebih besar buat kita, buat bangsa kita, buat negara kita, buat agama kita.
Inilah barangkali salah satu yang diwasiatkan Rasul. Jika kita ingin mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, usduqu iza haddas. Jujurlah ketika berbicara. Bukan hanya sekedar lisan, tapi juga perbuatan. Bukan hanya kepandaian lidah untuk mengolah kata-kata, tapi hadirkan kejujuran itu berangkat dari hati. Di dalam kitab Tanzul Qulub dinasihatkan, al-kalamu iza kharaja minal lisani maqailal awfu. Jika kata-kata nasihat itu hanya berangkat sebatas dari lidah, maka dia hanya mampu untuk menyentuh telinga. Wal kalamu iza kharaja minal qalbi maqailal qalbi. Tapi jika nasihat itu datang dari hati, maka dia akan menyentuh hati. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, seluruh jemaah, seluruh kaum muslimin dimanapun berada, yang mendengarkan kajian kita pada hari ini, sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi hamba yang mampu untuk menegakkan kebenaran dengan semangat kejujuran. Apapun yang kita inginkan, dimanapun kita berada, apapun resiko yang harus kita hadapi, jika ini bisa kita terapkan, maka kebenaran ini akan kembali ditegakkan di bumi pertiwi Indonesia ini. Kebenaran ini akan mengantarkan kita umat Islam kembali jaya di atas negara Indonesia yang kita cintai. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.